Seperti air yang mengalir yang tak pernah berhenti, begitu pula status akhir Jakarta yang selalu dinanti. Jakarta, si kota kenangan, kini mendapatkan status baru sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Status resmi ini disandang oleh Jakarta setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Sapardi Djoko Damono, seorang penyair legendaris dari Indonesia, pernah mengatakan bahwa Jakarta adalah cinta yang tak pernah bisa dihapus oleh hujan dan tak lekang oleh panas. Jakarta itu kasih sayang. Lalu bagaimana ke depannya nasib Jakarta? Apakah anak Jaksel akan tetap disebut anak Jaksel atau anak daerah? Jakarta kini bukan lagi ibu kota negara. Status itu resmi berubah sejak pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke ibu kota Nusantara di Kalimantan. Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kotanya ke IKN ini tentu tujuannya baik. Intinya sih buat ratain keadilan. Baik itu soal ekonomi, jumlah penduduk, sampai pembangunan. Jadi bukan cuma Jawa aja yang berkembang, tapi seluruh Indonesia bisa naik kelas. Status baru Jakarta ini tentu berkaitan dengan IKN. FYI, posisi IKN ini strategis banget, letaknya di tengah-tengah Indonesia, jadi bisa dibilang sebagai titik tengah yang cukup fair buat semua daerah dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Presiden Joko Widodo punya visi untuk mengubah Indonesia, nggak cuma fokus di Jawa aja, tapi merangkul semua daerah di Indonesia. Dengan memindahkan ibu kota yang merupakan etalase negara, harapannya Indonesia ke depan bisa lebih Indonesia sentris ketimbang Jawa sentris. Kalau udah bicara ke depan soal IKN, boleh dong kita flashback sedikit ketika Jakarta masih dulu menjadi ibu kota. Kata Soekarno bilang, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jakarta bermula dari sebuah pelabuhan kecil di estuari Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun yang lalu. Lambat laun pelabuhan kecil ini bertransformasi menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan ragam bangsa di dunia. Pada masa itu Jakarta dikenal dengan nama Kalapa, sebuah pelabuhan kunci kerajaan Sunda dan pusat dagang Portugis. Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah menyerbu pelabuhan ini dan mengubah namanya menjadi Jayakarta yang kini diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. VOC Belanda kemudian merebut Jayakarta, mengganti namanya menjadi Batavia sesuai dengan leluhur Belanda, Batavieren. Karena kondisi geografisnya mirip dengan Belanda, mereka membangun kanal di Batavia untuk pencegahan banjir. Pemerintah kolonial juga mendirikan pusat pemerintahan di Weltevreden, sebuah area yang lebih tinggi. Nama kota tersebut berubah dari Stad Batavia menjadi Gemeente Batavia, lalu berubah menjadi Staatsgemeente Batavia. Selanjutnya sejak pendudukan Jepang di Indonesia akibat Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 sampai 1945, Batavia berganti nama menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan administratif negara. Pada tahun 1966, statusnya diperkuat dengan penetapan resmi menjadi ibu kota negara. Hal ini kemudian memicu pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur, mulai dari bisnis, akomodasi, hingga rumah bagi kedutaan besar banyak negara sahabat. Perkembangan ini berlanjut hingga 30 Juli 2007 ketika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 secara resmi mengubah nama kota menjadi DKI Jakarta dan mengkonfirmasi statusnya sebagai daerah otonomi khusus serta mengukuhkan perannya sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Oke, panjang sekali sejarahnya Jakarta ini, historisnya, banyak asam garamnya. Gak heran ketika Jakarta disebut kota keras. Saking kerasnya, jadi pengen kerak telur. Oke, fokus. Jadi setelah sahnya RUU DKJ menjadi Undang-Undang DKJ, lalu kapan status ini mulai berlaku? Nah, menurut pasal 63, DKI Jakarta saat ini masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia sampai adanya penetapan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan dari DKJ ke IKN sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terus peran Jakarta setelah nggak jadi ibu kota gimana dong? Provinsi Daerah Khusus Jakarta bakalan jadi pusat perekonomian nasional bahkan global. Jakarta bakal difungsikan sebagai pusat perdagangan, kegiatan layanan jasa dan layanan keuangan, kemudian menjadi pusat kegiatan bisnis nasional, regional dan global. Jakarta juga bakalan kembali manfaatin barang milik daerahnya atau BMD yang selama ini dipakai oleh pemerintah pusat. Gak cuma itu aja, Jakarta juga akan menjadi kawasan aglomerasi. Apa nggak tuh aglomerasi?
Kawasan aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Jadi dibutuhkan pembentukan kawasan aglomerasi ini untuk menyinkronkan pembangunan provinsi daerah khusus Jakarta dengan daerah sekitarnya. Nah, pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian ini bukan hal yang baru. Ada loh negara-negara yang sudah menerapkan hal ini. Yang pertama ada Amerika Serikat. Sebelumnya ibu kota Amerika Serikat adalah New York City dan ibu kota Amerika Serikat sekarang adalah Washington DC. Yang dimana pusat pemerintahan Amerika Serikat sekarang ada di Washington, sedangkan New York menjadi pusat sentra bisnis negara Paman Sam. Kemudian ada Australia. Dulunya Melbourne pernah menjadi ibu kota Australia, namun Melbourne sekarang menjadi pusat perekonomian dan ibu kota Australia pindah ke Canberra. Nah, jadi sebenarnya pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian bukan satu hal yang baru di dunia ini. Sehingga diharapkan dengan disahkannya Undang-Undang DKJ, Jakarta bisa survive dan menjadi pusat perekonomian bagi Indonesia. Menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mengatakan dengan adanya Undang-Undang DKJ, akselerasi pertumbuhan ekonomi Jakarta diharapkan jadi lebih cepat karena terpisahnya pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Ini pengamat loh yang ngomong, jadi inline sama harapan dari pemerintah di bawah nakoda Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin yang juga nanti akan dilanjutkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Nah, gimana menurut kalian? Semoga dengan disahkannya Undang-Undang DKJ ini Jakarta bisa jadi pusat perekonomian Indonesia yang eksis di ranah global dan gak kalah sama negara-negara lain. Dan juga gak kalah sama yang viral kemarin, Shani yang graduate dari JKT48, Jakarta yang graduate dari status ibu kota. Semoga bisa memajukan Indonesia ke depannya ya.